Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dengan NIM 105200272 dari kelas 3H, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen kami yang terhormat Bapak Z. Haryanto SHMH dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Soal yang pertama, yaitu jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum, dan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Sumber hukum adalah segala apa saja atau sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja atau sesuatu yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Macam-macam sumber hukum. Yang pertama, hukum material merupakan faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain sebagainya. Dalam kata lain, sumber hukum material ini adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya, atau faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Dalam pengertian lainnya, dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum material ini disebut juga sebagai tempat di mana material tersebut diambil. Isu hukum dapat ditentukan oleh pendapat individu ataupun pendapat masyarakat. Dengan begitu, pembentukan hukum dapat ditentukan berdasarkan keyakinan terhadap hukum dari masyarakatnya sendiri. Contoh kasus hukum sumber hukum material yaitu analisis tentang kasus terorisme. Kasus terorisme ini termasuk sumber hukum material HAN, yakni jika dilihat dari faktor sosiologisnya. Maraknya kasus terorisme ini merupakan salah satu sumber timbulnya Perpres nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Isi peraturan ini lazim disebut dengan peraturan tentang pemberlakuan EKTP atau elektronik KTP. Tujuan pemerintah memberlakukan EKTP ini diantaranya adalah supaya tidak terjadi identitas ganda, mempermudah dalam sensus penduduk, dan mempermudah untuk pencarian teroris. Selanjutnya, sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum formal, yang mana merupakan sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal ini merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum, atau cause, efficient, and law. Sumber hukum formal memiliki hubungan erat dengan sumber hukum material, di mana sumber hukum formal merupakan pengaplikasian dari sumber hukum material. Dengan begitu, hukum formal harus berjalan dan ditaati oleh semua objek hukum. Beberapa contoh dari sumber-sumber hukum formal yang ada di Indonesia, yang pertama adalah undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat dan dijaga oleh penguasa negara. Selain undang-undang, terdapat pula sumber hukum lainnya seperti Perpu, PP, dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah kebiasaan masyarakat, seperti adat istiadat dan tradisi yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia yang berbeda. Adat istiadat tersebut memang tidak berasal dari pemerintah, namun harus ditaati karena sudah merupakan aturan yang berasal dari nenek moyang secara turun-temurun. Contoh macam-macam sumber hukum formal yang ketiga adalah jurisprudensi, yang merupakan keputusan hakim masa lalu mengenai suatu perkara, dan keputusan tersebut digunakan kembali oleh hakim di masa mendatang saat terjadi perkara yang sama. Jika suatu perkara di pengadilan tidak diatur dalam undang-undang, maka hakim berhak untuk membuat keputusan sendiri.
Contoh jenis sumber hukum yang keempat adalah traktat. Traktat adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh warga negara. Contoh macam-macam sumber hukum formal yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah sumber hukum yang berasal dari pendapat-pendapat ahli hukum terkemuka yang kemudian dijadikan landasan penting dalam hukum yang berlaku. Tak hanya digunakan sebagai landasannya, tapi juga dalam penerapannya. Soal yang kedua, jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contohnya, saya dan Bapak Z mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah merupakan adalah objek hukum. Contoh lain, mobil merupakan objek yang dikuasai atau dimiliki oleh saya sebagai subjek. Tersebut mempunyai manfaat bagi pemiliknya, yaitu saya sendiri. Ketika saya melakukan perbuatan hukum berupa jual beli dengan subjek hukum lainnya, yakni teman saya, maka mobil akan menjadi objek hukum dalam perjanjian tersebut. Subjek hukum merupakan setiap orang yang menjadi pemangku hak dan kewajiban. Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak atau subjek mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Dengan demikian, kalau kita mempertanyakan siapakah yang termasuk orang menurut hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Contoh subjek hukum. Contohnya yang pertama yaitu contoh badan hukum yang menjadi subjek hukum adalah badan-badan hukum yang berbentuk PT atau perseroan terbatas, yayasan, CV, firma, dan lain-lain sebagainya. Contoh lainnya yaitu Pak Wahyudi merupakan pengguna mobil mewah yang seenaknya memarkirkan mobil mewah di pinggir jalan raya yang mana bukan tempat untuk parkir, sehingga mengakibatkan kemacetan dan mengganggu ketertiban lalu lintas serta melanggar peraturan di Kota Jambi. Subjek hukumnya yaitu Pak Wahyudi sebagai pemegang kewajiban dan masyarakat Kota Jambi sebagai pemegang hak dalam kasus ini. Subjek hukum dalam kasus ini adalah Pak Wahyudi dikarenakan ia seenaknya memarkirkan mobil mewahnya di jalan raya dan tentu melanggar peraturan di Kota Jambi. Soal yang ketiga, jelaskan tentang hak dan kewajiban. Uraikan dengan memberikan contoh. Hak merupakan adalah segala sesuatu yang boleh kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban dan merupakan izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Contoh dari hak adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Contoh lain yaitu pasal 26 Undang-Undang Sementara tahun 1950 yang memberikan hak kepada warga negara Indonesia yang berbunyi, yang pertama, setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Yang kedua, seseorang tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Dan yang ketiga, hak milik itu adalah suatu fungsi sosial. Kewajiban merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu baik secara moral maupun hukum. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Contohnya yaitu melaksanakan aturan hukum, menghargai hak orang lain, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas, melakukan komunikasi dengan para wakil pemerintah lokal dan pemerintah nasional, membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan. Soal yang keempat,
Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contoh. Yang pertama, peristiwa hukum merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum, dan dapat diartikan sebagai suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur dalam hukum. Contohnya yaitu kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi, dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Contohnya yaitu hubungan hukum yang diatur oleh hukum ialah Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Misalnya saya menjual rumah pada Bapak Z. Perjanjian ini menimbulkan hubungan antara saya dan Pak Z Haryanto yang diatur oleh hukum. Wahyudi wajib menyerahkan rumah kepada Bapak Z. Sebaliknya, Bapak Z wajib membayar harga rumah kepada saya dan berhak meminta rumah kepada saya. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan hukum sanksi. Hubungan saya dan Pak Z yang diatur oleh hukum ini diberi nama hubungan hukum atau Rechtsbetrekking. Contoh lain yaitu tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu diatur dalam pasal 1239 sampai dengan 1242 KUH Perdata pasal 1239 yang berbunyi tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga. Yang ketiga yaitu akibat hukum, merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum ini adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contohnya membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa, dan contoh lain yaitu saya mengadakan perjanjian jual beli dengan Rudi, maka lahirlah hubungan hukum antara saya dan Rudi. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. Contoh lain yaitu seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut karena mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kepada Bapak Z Haryanto saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.